Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jamaah salat Isya Masjid Syuhada yang dirahmati Allah. Semua benda yang ada di bumi itu disebut dengan materi. Materi itu adalah sebuah fenomena yang dapat ditangkap oleh panca indera. Jadi kalau dia tidak dapat ditangkap oleh panca indera yang dimiliki manusia, maka dia merupakan sesuatu yang berada di luar kekuasaan manusia untuk memikirkannya. Makanya Al-Alaq 1 itu kan dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan fenomena. Membaca di sini secara harfiah ya membaca. Tapi dalam konteks yang lebih luas, membaca itu termasuk memahami, ya, mendiskusikannya, melakukan penelitian, ya, dan menelaah semua fenomena ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Materi itu sesuatu yang wujud ada di bumi yang dapat ditangkap oleh panca indera. Nah, sifat dari materi itu adalah dibatasi oleh dua dimensi. Maka kenapa kita ini termasuk makhluk dua dimensi? Makhluk yang dibatasi oleh dimensi ruang dan dimensi waktu. Ruang itu bisa berarti nyata, fisik. Ada dinding, ada atap, ada alas. Tetapi ruang juga bisa berarti sesuatu yang dibatasi. Misalnya ada dua orang yang berbisik-bisik di pojok, ya, maka dua orang itu membentuk ruang tersendiri, ruang maya yang tapi secara fisik dia tidak akan terpengaruh oleh situasi di sekitarnya. Jadi orang yang berbisik-bisik, orang yang berdiskusi di suatu pojokan, itu dia membentuk ruang maya. Ruang ini akan membatasi manusia. Oleh karena itu, batasan ruang baik yang bersifat fisik seperti gedung ini, sehingga orang luar tidak bisa mendengar apa yang kita bicarakan. Ataupun ruang maya yang dibentuk oleh dua orang atau tiga orang, yang dia berusaha untuk memutus komunikasi kelompok mereka dengan kelompok lain. Nah, itu batasan pertama. Batasan yang lebih konkret, manusia atau materi yang dibatasi oleh ruang itu tidak mungkin satu materi hidup berada pada ruang yang sama pada waktu yang sama. Jadi tentunya kita bisa pastikan pada saat kita di sini, tentunya diri kita tidak akan ada di rumah. Dan orang rumah tidak akan pernah tahu apa-apa yang terjadi dalam masjid ini. Karena kita dibatasi oleh ruang atau keterjangkauan. Materi yang kedua itu, dimensi yang kedua itu waktu. Jadi makanya kenapa banyak filsuf seperti Aristoteles itu yang mengatakan bahwa Anda itu ya yang sekarang ini ada. Jadi setengah jam yang lalu atau 1 detik yang lalu saya tidak menemukan keberadaan Anda. Atau bahkan 1 detik yang akan datang saya tidak bisa memastikan bahwa saya bisa membuktikan eksistensi Anda. Jadi Anda yang sekarang ini yang kita lihat pada jam, pada detik, pada menit dan detik yang kita miliki. Para jamaah yang dimuliakan Allah,
Artinya apa? Kita tidak bisa bergerak dari waktu yang sekarang ini menempel di diri kita. Kita tidak akan pernah tahu 1 jam yang akan datang, 1 menit yang akan datang, apa yang akan terjadi. Atau kita kembali ke masa lalu. Tapi ada juga filsuf yang mengatakan bahwa Anda itu adalah apa yang Anda pikirkan. Gitu ya. You are as what you are thinking. Makanya kenapa orang yang masih berpegang teguh kepada teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari primata atau hewan atau kera, ya, itu tetap bersetegang bahwa dengan teori evolusi itu kera itu bisa menjadi manusia. Tetapi setelah ditemukan sistem penurunan atau pewarisan sifat-sifat atau genetik, ya, teori ini banyak yang mulai ditinggalkan. Tapi masih ada kelompok-kelompok orang yang memang secara spesifik dia itu meyakini bahwa manusia itu berasal dari kera yang mengalami evolusi. Karena manusia itu memang tidak bisa menciptakan suatu kondisi, tapi manusia itu hanya bisa melakukan adaptasi dengan lingkungan. Makanya kenapa kita punya bulu yang tipis dibanding dengan teman kita yang dari Eropa, yang dalam waktu tertentu dia harus mengalami masa dingin, sehingga secara adaptif kulit-kulitnya itu tumbuh bulu. Nah, beberapa orang Indonesia yang mulai bertahun-tahun hidup di daerah dingin, dia mulai merasakan bahwa bulu di tubuhnya itu agak lebat. Itu proses dari adaptasi. Nah, para pemegang teguh teori Darwin itu selalu mengatakan demikian. Kenapa kera yang kemudian dia bisa mempertahankan hidupnya dengan mengambil buah-buahan yang jatuh di atas tanah? Kemudian insting dari makhluk hidup, kalau perutnya kenyang, yang kedua itu yang dipikirkan adalah di bawah perut, yaitu berkembang biak. Akhirnya jumlah kera itu bertambah banyak, sehingga buah-buah yang jatuh di atas tanah itu tidak mencukupi lagi untuk jumlah kera yang semakin banyak. Maka kera mulai mengambil buah-buahan yang nempel di pohon-pohon yang rendah. Maka badannya mulai tegak sedikit. Tegak, dapat makan, berkembang biak lagi. Akhirnya persediaan makanan yang ada di pohon-pohon pendek habis. Maka dia harus mencapai atau meraih buah-buah yang ada di pohon yang agak tinggi. Begitu seterusnya berabad-abad sampai kemudian dia harus mengambil buah yang paling tinggi. Sehingga yang membuat tubuhnya itu harus tegak, berdiri untuk mengambil buah itu. Makanya kenapa manusia itu sering disebut dengan Pithecanthropus erectus, makhluk bertulang belakang yang berjalan tegak. Nah, gambar-gambar di biologi itu jelas, mulai dari kera, kemudian terus akhirnya jadi manusia. Tapi walaupun teori Darwin ini sudah disanggah oleh para ahli genetik, bahkan sekarang dia bisa membuktikan bahwa ilmu genetik itu spesifik, tidak akan pernah hilang. Jejak dari orang tua kita itu tidak akan pernah hilang. Bahkan dalam teori-teori reserse itu ada seorang mayat yang tertabrak, misalnya tabrak lari, maka para ahli itu cukup mengambil salah satu bagian dari mayat yang tidak dikenal itu. Kemudian dicocokkan DNA-nya dengan orang yang melaporkan diri bahwa keluarganya hilang. Juga para bomber, ya, itu bisa diambil serpian badannya yang nempel di tembok atau yang nempel di pohon atau yang nempel dimanapun juga untuk dicari DNA-nya. Maka akan ketemu siapakah orang ini, putra dari mana, anak dari mana. Nah, ini teori yang luar biasa. Tapi ada cerita yang menarik. Di Massachusetts itu ada 2 kelompok yang bertikai.
Satu kelompok yang memegang teguh teori keturunan, ya, atau namanya adalah genetik. Tapi ada juga kelompok yang lain yang masih mempertahankan teori Darwin. Mereka berseteru sehingga harus masuk ke pengadilan. Tapi rupanya Pak Hakim itu bijaksana. Sebelum dia mulai sidangnya, dia mengatakan yang keturunan manusia silahkan duduk di sebelah kanan. Sementara yang keturunan kera mohon duduk di sebelah kiri. Maka tidak ada satupun orang itu yang duduk di sebelah kiri, termasuk para pemegang teori Darwin. Apa hubungannya dengan filsafat itu, filsuf itu? Sama. Jadi selama kita berpikir bahwa kita tidak mampu menjadi muslim yang baik, ya selamanya kita tidak akan pernah menjadi muslim yang baik. Makanya kenapa di bulan Ramadan ini semua harus punya prasangka yang baik terhadap Tuhan. Begitu kita punya prasangka buruk pada Tuhan, ini sudah takdirku, aku jadi orang kafir. Nah ini juga menarik. Saya pernah diprotes, Pak, kenapa pakai istilah kafir? Itu kan tidak sopan. Saya katakan, Mas, pakai saja Pak, non-Islam atau non-Muslim, itu kan lebih sopan. Konteksnya bukan begitu, konteksnya itu adalah terminologi Quran, kafir itu. Betul nggak? Ada yang berani mengganti al-kafirun dengan al-non-muslimun? Silakan, ngacung. Nanti saya masukkan TikTok. Tidak ada yang berani. Artinya apa? Kita bandingkan dengan kelompok teori Darwin ini, mereka itu hanya memegang ismu itu sebagai salah satu keyakinan yang dipertahankan. Walaupun dia sudah tahu itu keyakinan yang salah. Buktinya waktu di pengadilan, hakim minta agar supaya yang merasa keturunan kera duduk di sebelah kiri, tidak ada satupun yang duduk di sebelah kiri. Berarti orang-orang yang mempertahankan teori Darwin itu sebetulnya juga tidak mau kalau disebut dirinya itu keturunan kera. Tapi dia dalam konsep-konsep keilmuan selalu mempertahankan diri bahwa teori Darwin itu benar atas dasar adaptasi. Kan begitu. Nah, maka kita bertanya, orang-orang yang mengatakan bahwa menyebut kafir itu tidak Islami, tidak sopan, tidak toleran gitu. Apa bedanya dengan kelompok Darwin tadi? Ya sama. Jadi dia mengatakan bahwa non-muslim itu, sebutan non-muslim itu lebih sopan, itu karena dia hanya sebatas teori retorika yang tidak ada ujungnya. Maka kadang-kadang kita itu kan sering begitu kan. Begitu dia kita minta, coba Mas ganti saja itu al-kafirun dengan al-non-muslimun. Berani enggak? Enggak berani dia. Tapi dia tetap mengatakan bahwa sebutan kafir itu kasar. Ya kemana? Ini terminologi Quran, betul ya? Nah semuanya kan harus kita kembalikan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, manakala kita tidak kembali kepada dua sumber utama, ya akhirnya umat Islam itu hanya terombang-ambing oleh narasi yang dihembuskan orang. Padahal Arum 30 itu sudah mengatakan jelas ya, fa'akim wasagali dini hanifah, maka hadapkanlah wajahmu itu lurus itu ya kafah kepada agama. Kalau kita bicara agama ya agama Islam. Kalau kita bicara agama Islam ya dua sumber utama, Al-Quran dan hadis. Fitrah hilati fataronasi alaiha. Itu fitrah loh. Fitrah yang menciptakan manusia itu. La tabdila lil khalqillah, enggak akan pernah berubah. Jadi kalau kemudian Anda bersikap lain, berpendapat lain, fitrah Anda itu tetap tidak berubah.
Dzalika dinul qayyim. Ini loh ajaran agama yang benar. Tapi kan di belakangnya itu ada keraguan Allah, sehingga ditambahkan dengan walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Tapi sebagian besar dari kita itu tidak mau memahami, tidak mau mengetahui. Jadi konsistensi beragama itu akan menjadi inkonsistensi pada saat berada pada kondisi-kondisi yang bagi kita anggap tidak menguntungkan. Jelas itu Ar-Rum 30. Nah, kembali ke materi tadi, Bapak sekalian. Waktu jelas. Makanya Allah tidak memberikan peringatan atau semacam ya peringatan ya pada manusia. Al-Asr itu kan waktu asar. Waktu asar kan pendek. Masa. Jadi orang yang tidak memperhatikan waktu atau masa itu orang-orang yang merugi. Merugi itu ya sengaja dia bersikap agar rugi. Ya. Itu. Innal insana lafi khusr. Semua insan itu dalam kondisi rugi. Illal ladzina amanu. Kecuali mereka yang beriman. Jadi alhamdulillah insyaallah kita menjadi orang yang tidak merugi karena kita punya iman. Illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Personifikasi dari iman itu apa? Amal soleh. Jadi Anda tidak mungkin berbohong. Anda mengaku beriman tapi tidak mau beramal soleh, itu bohong. Pembohongan publik. Pembohongan baik secara vertikal maupun horizontal pada Allah dan kepada sesama manusia. Jadi luar biasa sekali kalau tadi ada pengumuman akan ada kajian tauhid, ini tauhid. Kita bisa lihat, itu kebutuhan siapa? Silakan dicari deh. Ya. Konteks pemahaman tauhid itu bukan untuk kepentingan Allah. Lihat aja. Semua konteks pembahasan tentang tauhid itu demi kepentingan manusia dan kemanusiaan. Silakan ditengok. Baik surat pendek maupun surat panjang. Tapi kan kita kadang-kala tidak mau memahami itu. Nah ya, jadi wa amilus sholihah itu penting. Amal soleh itu apa sih? Apa amal yang dibuat oleh Pak Soleh? Bukan. Amal yang memang kita kerjakan, laksanakan secara ikhlas. Untuk hal-hal yang sifatnya kesolehan. Sehingga banyak pakar yang mengatakan Islam itu kan sebetulnya agama kesolehan sosial. Apa itu kesolehan sosial? Ya sudah, nggak usah cari kemana-mana. Buka Al-Ma'un, selesai itu. Karena cuma iman saja, bahkan cuma sholat saja itu kita termasuk celaka. Fawailul lil musholin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat dikatakan celaka? Karena dia tidak mau memperhatikan anak yatim dan tidak mau memperdulikan kaum miskin. Wala yahudu ala tu'amil miskin. Kepedulian kita kepada anak yatim, kepedulian kita kepada orang miskin itu kesalehan sosial. Nah, kesalehan sosial itulah wa amilus sholihah. Ini yang luar biasa. Ya. Tapi kan narasi-narasi yang kemudian berkembang itu kan kita kadang-kala ikut saja atau kita tidak mau, adalah yang penting saya nggak terlibat. Bukan begitu masalahnya. Karena masalahnya Anda itu punya kewajiban itu dua. Kalau Anda hablum minallah itu pribadi Anda. Allah tidak butuh Anda sholat atau tidak. Kita mau puasa atau tidak, Allah itu tidak butuh. Yang butuh Allah itu kita. Jadi kenapa konstruksi pemahaman tauhid itu bukan kepentingan Allah.
Tapi itu konteks kepentingan manusia. Dalam rangka apa? Hablum minan nas. Berarti kesimpulannya amal soleh itu hanya bagi orang-orang yang beriman. Kan begitu. Diskusi kan panjang. Pasti ada, Pak, saya juga melihat banyak teman kita yang tidak beragama Islam itu nyumbang mana-mana. Ya, itu orang berbuat baik. Perkara sampai ke langit atau tidak kan itu seperti jarum yang jatuh di tumpukan jerami. Lagu, ya. Dalam konteks keduniaan dia orang baik, tapi dalam konteks hubungan akhirat tidak terdefinisikan dalam Islam. Makanya banyak teman kita yang kemudian ya kita harus percaya gitu kan bahwa penghuni surga itu orang umat Islam. Tapi karena kemudian banyak narasi sosial itu banyak tuh yang non Islam yang tidak beragama Islam nyumbang ini nyumbang itu sehingga muncul narasi bahwa surga itu bukan cuma untuk orang Islam. Ini aneh. Ini yang sampai ada beberapa tokoh yang mengatakan demikian hanya lantaran narasi sosial. Dia melihat kenyataan banyak orang yang tidak beragama Islam yang nyumbang sana nyumbang sini. Tapi itu konteksnya konteks keduniaan, bukan konteks syar'i. Konteks syar'i ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kan Fa'akim wajagali dini hanifah, hadapkanlah itu bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, wajah kita lurus pada agama, tidak belok-belok, tidak samping kiri samping kanan. Jadi kafah. Nah, diskusi-diskusi tentang tauhid sudah banyak dilakukan. Tapi tolong nanti dilihat. Kita kaji dari banyak ustadz-ustadz yang cerdas-cerdas itu. Apa yang dikatakan ustadz? Finalisasinya dari hulu itu iman, tapi hilirnya itu kesalehan sosial. Lihat semua. Artinya Islam ini adalah sebuah proses untuk menuju kepada kesalehan sosial. Sehingga kita berani menyebutkan bahwa tanpa kesalehan sosial tidak ada Islam. Nah, mudah-mudahan ya pancingan ini bisa menjadi bahan renungan kita bersama. Bahwa sebetulnya sangat beralasan kenapa Allah memperingatkan akan pentingnya waktu. Kalau tempat Allah tidak pentingkan karena manusia itu pinter dengan teknologi itu pada jam dan detik yang sama. Kita lihat tadi gempa sebelum menjelang maghrib itu ada di Tuban sana, jaraknya sekitar 572 km. Tapi pada jam yang sama kita juga tahu bahwa di Tuban ada gempa. Teknologi, manusia punya proses berpikir yang berkembang terus. Sehingga akalnya berkembang terus. Kalau manusia itu punya akal, berkembang. Kalau hewan juga punya akal. Jadi jangan bilang perbedaan hewan dengan manusia itu manusia punya akal, hewan tidak punya akal. Hewan itu punya akal. Cuman karena dia tidak mampu melakukan proses berpikir, maka akalnya tidak berkembang. Nah, percaya masukkan tikus satu di sini. 10 orang suruh nangkep tikus itu bisa enggak? Berat. Karena tikus punya akal. Tapi dari dulu sampai sekarang akal tikus itu tidak berkembang karena dia tidak bisa melakukan proses berpikir. Iqra itu ternyata bukan membaca, tapi proses berpikir. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.